enak sih nih. Ada TV-nya, ada tempat ini buat tempat nginep, buat gym, buat olahraga. Kalau lu suka gaming, gaming lah di sini. Kalau suka meditasi kayak Bang Bewok, meditasi lah di sini. Iya, zen banget, bro. Mau ganti peralatan kitchen, cuman masih ragu milih merek dan fiturnya? Yuk ke Depo Bangunan, karena di sini banyak banget pilihannya. Dan yang pasti kita akan dibantu oleh petugas yang ramah dan mengerti tentang produk. Supaya kita semakin mantep untuk memilih produk dan gak nyesel ketika udah beli. Jadi gimana? Udah gak ragu kan milih-milih perintilan untuk kitchen? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Tangerang, teman-teman. Dan ini adalah satu rumah terbaru dari Bali Resort. Yang kerennya adalah begitu kita masuk ke dalam clubhouse-nya itu dibikin serius banget. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kolam buat anak-anak yang masih di bawah 5 tahun, dan di situ ada kolam renang yang bisa dipakai untuk olahraga beneran. Dan itu jarang banget ada di perumahan zaman sekarang. Ada satu yang gue suka. Ini tuh dibikinnya serius banget, teman-teman. Karena kalau cuman sekedar untuk bikin clubhouse, sebenarnya kan tinggal dicat-cat aja. Kalau ini enggak, ini benar-benar dikasih batu alam asli. Di sininya pakai conwood, di sininya pakai conwood juga. Dan kalau teman-teman lihat nih, ini tuh bukan pakai homogeneous style, tapi benar-benar pakai batu bata asli. Keren ya, bro? Keren ya. Dan lebih keren lagi apa? Ada satu yang jarang dipikirin sama developer. Jalannya lihat. Dibikin pola. Keren ya? Dan yang lebih istimewa lagi, pos satpamnya itu dibikin serius banget. Dan sekali lagi, nggak cuman pakai material-material standar kayak tembok yang dicat, tapi menggunakan batu alam beneran. Dan ini adalah satu material terbaru, dan mereka udah pakai di sini. Ini adalah foamy. Ini tuh tipis banget. Jadi kalau teman-teman pengen pasang batu alam di rumah, tapi nggak mau mengganggu strukturnya, takut berat, nih teman-teman bisa pakai foamy ini nih, tipis banget. Tapi tampilannya benar-benar senatural batu alam. Yang lebih istimewa lagi adalah di harganya. Ini rumah 3 lantai cuman 1 M lebih dikit. Tapi kalau teman-teman cari yang lebih murah lagi, mereka juga ada yang 2 lantai. Itu start dari berapa, bro? 800 jutaan. Dan ini adalah rumah yang mau kita review. Gimana bentuknya? Sangat anak muda sekali. Kenapa begitu? Yuk kita bahas. Nomor 1 modelnya adalah modern kontemporer. Cocok banget buat anak muda. Dan kontemporer itu yang artinya zaman sekarang banget itu bisa teman-teman lihat dari tambahan-tambahan besi yang membuat dia terkesan industrial. Lihat deh di situ di bagian topi-topinya, dan ini diulang lagi di bagian topi-topi yang samping. Abis itu gue suka permainan maju mundur ya, teman-teman. Jadi kayak di sebelah sini itu masih dimundurin sedikit. Habis itu kiri kanannya itu dikasih conwood. Di tengah-tengah conwoodnya itu kalau teman-teman lihat ada perbedaan. Jadi kalau di sininya itu conwood, di bagian sini itu ada stripnya yang buat penegasan. Itu tembok. Tapi itu keren banget sih menurut gue. Jadi berbeda sama rumah-rumah yang lain. Habis itu nomor 2, kita mesti ngeliat di bagian atapnya. Atapnya itu pelana. Pelana itu menurut gue adalah atap yang paling top di Indonesia karena itu cocok banget sama iklim kita. Tapi yang keren ya, bukan cuma sekedar begini doang loh. Dibikin agak sedikit Nordic. Jadi, dia menerus nih sampai sini teman-teman. Keren ya? Dan gimana sih caranya kalau kita mau bikin atap seperti itu dengan genteng beton? Nah, biasanya kan kalau bikin kayak gini bro, itu dia pakainya bitumen. Tapi kalau ini, dia pakai genteng beton. Nah, caranya adalah di bagian genteng-genteng ini, di bagian sini, itu di rangka baja ringannya diikat pakai kawat. Hasilnya tidak akan jatuh dan tetap kuat. Yuk kita bahas lagi. Di atas itu teman-teman bisa ngerasain pasti akan ada sesuatu yang menarik di atas itu. Apakah ada etiknya? Tungguin terus. Dan di bagian bawah dari jendelanya itu dikasih permainan conwood. Di sini juga ada permainan conwood nih. Nah, hasilnya apa? Hasilnya industrialnya kontemporernya tuh kelihatan banget. Kenapa? Karena industrial itu adalah penggabungan material-material yang warnanya asli seperti kayu dan besi. Nah teman-teman, kalau teman-teman pengen punya warna rumah seperti ini, gue pilihin ya dari produk Dulux. Nah, Duluxnya juga harus kita pakai itu yang weather shield
Power Flex. Kenapa gue selalu rekomendasiin Dulux buat teman-teman? Karena Weather Shield Power Flex dari Dulux itu punya triple defense teknologi. Apa aja sih triple defense teknologi itu? Yaitu adalah bisa menahan kondisi cuaca ekstrim, bisa ngelindungin dinding dari pemudaran warna, kotoran, debu, dan bercak air. Dan yang pasti punya ketahanan tahunan dari kehujanan dan kepanasan. Nah, dia ada satu yang beda sama produk lain. Jadi ada ultimate crack proofnya. Jadi itu bisa melindungi dinding dari retak rambut sampai 10 kali lebih besar. Jadi kalau misalnya kita tuh zaman sekarang itu kan suka agak retak rambut tuh gara-gara ada semen atau pasirnya kurang bagus segala macam, kita bisa lindungin itu pakai Dulux Power Flex Weather Shield ini, yang hasilnya bisa membuat dinding kita lebih kuat dari crack 10 kali dari produk yang lain. Dan yang pasti dia juga punya efek daun talas yang membuat air tuh mengalir jadi nggak nempel ke permukaan, yang bisa mencegah jamur, lumut, garam, dan pengelupasan cat. Dan satu lagi yang lebih istimewa adalah dia bisa membuat rumah kita 5 derajat lebih dingin. Nah, kalau untuk rumah ini itu kita menggunakan dua warna, jadi ada abu-abu muda dan abu-abu tua. Abu-abu mudanya itu dia menggunakan pedal wheel grey, sedangkan kalau untuk yang gelap itu teman-teman bisa pakai dolphin grey. Nah teman-teman, kenapa sih kita ngomonginnya Dulux mulu? Karena ya ini salah satu edukasi juga buat teman-teman. Kalau kita mau milih satu produk itu, nomor satu, cari aja yang punya brand equity paling besar di kategori cat premium eksterior. Jadi berdasarkan survei yang udah dilakuin di 5 kota besar di Indonesia, itu Dulux mendapatkan Gold Award untuk kategori cat eksterior dari Wow Brand 2024. Dan juga berdasarkan Nielsen Study, Dulux Weather Shield itu adalah market leader atau pemimpin pasar. Dulux, cat nomor 1 terbukti oleh waktu. Yang gue suka lagi adalah di bagian sini, berani loh dia dengan menggunakan jendela sudut. Frameless. Wih, keren ya. Biasanya kayak gini developer males nih bikin kayak gini-gini. Ini agak-agak semi butik nih. Jadi kalau developer pasti kasih biar murah, bro. Dikasih frame aja gitu. Tapi kalau ini enggak. Benar-benar dibikin frameless. Keren. Dan itu diulang lagi di bagian bawah sini. Ini gue suka banget sih ini ya. Jadi ini kan frameless ya. Gitu. Jadi ini caranya adalah teman-teman bikin topi-topian di bawah sini. Habis itu baru jadi tempat dudukan si kacanya. Dan hasilnya apa? Ketika kita duduk di sini nih, kita punya pandangan yang lebih luas. Dan ini menggunakan batu alam juga teman-teman, batu alam beneran. Dan yang lebih kerennya lagi, buat carportnya ini tuh nggak pakai keramik atau homogeneous style, bener-bener pakai batu alam. Keren. Sebelum masuk, di sini tuh ada, lucu ya, ada beton yang dilapis pakai homogeneous style motif kayu yang berfungsi sebagai tempat duduk. Tapi nih bro, kalau menurut gue ya, ini tuh sebenarnya udah keren. Lihat gak? Developernya itu di bagian terasnya ini, itu di sini tuh dikasih homogeneous style juga. Jadi ini tuh udah pasti nggak bakal kotor. Apalagi kalau misalnya kayak lu gitu, hobi otomotif, cuci-cuci mobil padahal bohong. Tapi biarkan kalau di kamera kan mesti lu mesti keren, ya kan? Seperti orang kayak lo yang rajin cuci mobil, muncrat-muncrat kayak begini tuh akan selalu bersih. Tapi sayangnya kenapa sih di sebelah sini tanggung ya? Mestinya dikit lagi tambahin batu alam di sini akan terlihat lebih keren lagi. Tapi ini batu alam ini gampang dicari di pasaran, jadi satu saat nanti teman-teman beli rumah ini ya tinggal dipasangin di situ. Yuk, sekarang kita menuju ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Satu impresi yang langsung berasa itu adalah inilah yang dinamakan benar-benar open space. Ini teman-teman bisa lihat nih. Gue bisa langsung muter-muter. Iya, tahu nggak kenapa? Karena nomor satu adalah peletakan furniture-nya, gue suka banget. Ini begitu masuk sebelah kiri itu adalah sofa. Di sini adalah sofa yang bisa ngelihat pemandangan yang bagus. Kalau kita duduk di sini, kita ngobrol di sini juga masih enak. Dan yang istimewa adalah kursi sofa hati ini. Lucu kan? Ini fungsinya bisa dua, bro. Jadi tatakan kaki. Ya kan? Kenapa muka lu gitu? Emang fungsi apa lagi? Ya mentang-mentang fungsi hati ya. Jadi pokoknya intinya ini adalah bisa buat naruh kaki. Jadi kita bisa tarik ke sana. Tapi kalau kita butuh meja yang agak besar, ini juga bisa berubah jadi meja. Tapi karena bentuknya yang membulat nih teman-teman,
itu seakan-akan ngebikin kita tuh punya area buat berputar. Dan ini kenapa bisa begitu teman-teman? Karena ini diambil sekitar 5 meteran untuk ruang keluarga ini. Yang gue suka juga di bagian ceilingnya tuh karena ini modelnya membulat, ceilingnya itu juga dibikin membulat teman-teman. Nah ini juga bisa dilihat di sini. Bagus ya. Jadi ngeround semuanya. Ini bisa dibilang adalah rumah yang cocok buat anak kecil. Karena kalau kita punya anak kecil kan masih rusuh tuh, jedar. Ini tuh nggak akan kepentok-kepentok yang tajam-tajam. Makanya semua dibikin membundar. Nah, di bagian sininya untuk memisahkan antara ruang keluarga dan ruang makan dan ruang dapur dibedain di penutup lantainya. Jadi kalau di sini itu menggunakan SPC dengan motif herringbone. Dan ini teman-teman bisa jadi ini juga nih, jadi referensi juga buat teman-teman. Ini unik banget sih. Ini membulat di sini, ini membulat lagi di sini. Jadi itu ngebikin kita flow tuh, bayangin anak kita masih 3 tahun, masih lari-lari nggak karu-karuan, itu benar-benar aman banget dan dapat space yang besar. Kalau untuk top table-nya ini menggunakan white Carrara marmer teman-teman. Ini juga, nah ini gue suka banget sih. Emang kalau misalnya kita mau pakai marmer tuh jangan pelit sih. Dari top table sampai backsplash-nya juga pakai marmer seperti ini. Dan di sebelah sini, ini masih ada tempat untuk naruh kulkas. Dan ini adalah tempat buat dapurnya. Nah, sekarang kita lihat ke belakang. Di bagian belakang ini teman-teman bisa lihat, ini adalah batas tanah kita. Ini adalah tembok tetangga nantinya. Dan ini masih bisa dimanfaatin untuk jadi area cuci dan jemur. Nah, ini kalau kita mau bikin rumah kita rapi, jangan lupa AC kita tuh mesti taruh begini nih, di belakang semua. Yang hasilnya dari depan rumah kita fasadnya akan selalu terlihat bagus. Yuk, sekarang kita masuk lagi ke dalam. Di lantai ini tuh ada apa lagi teman-teman? Jadi lantai ini tuh ada satu kamar. Oh, ini unik ya. Unik sih ini desainer interiornya. Ini gini, tarik. Habis itu di sini adu manis. Dan ini kaca ya? Kaca mantul ya? Keren ya? Jadi bikin efek ruangannya makin besar. Tapi kalau ditutup begini, nggak ada yang tahu kalau ini baru kamuflase beneran bro. Ya kan? Kamuflase yang sudut. Keren ya? Bisa dibuka gini. Dari dalamnya kita dapat satu kamar. Yang kamar itu ukurannya cukup lega. Di sini pakai single bed, cuman single bednya ukurannya agak besar. Bisa teman-teman bisa lihat di sini. Ini gue suka sih, peletakan lemari kayak gini gue paling suka. Kenapa? Karena di tengahnya tuh jendela, bisa tarik Roman shade kayak gini. Habis itu di kiri kanan itu untuk lemari. Ketika kita mau belajar di sini, ketika kita mau rias di sini, kita masih dapat sedikit pemandangan. Nanti tinggal temboknya kita tuh kita kasih dolar gitu, tanaman-tanaman merambat gitu biar adem. Ini kamar enak sekali. Dan yang gue suka adalah ininya, plafonnya. Plafonnya dibikin turun gini, habis itu dikasih, nah ini teman-teman, jadi dikasih downlight dan dikasih spotlight, jadi harus ada perpaduan, jangan cuma downlight doang hasilnya kurang mewah. Kalau dengan kita campur pakai spotlight akan membuat di bagian sininya itu ada kurvanya dan hasilnya kamar kita akan terlihat sangat mewah. Yuk sekarang kita menuju ke mana? Mana ya? Ke atas. Cuman gue kayak curik nih. Ini ada apa di sini? Oh, ini di bawah pintu kamuflase ini ternyata ada kamar mandinya. Oke. Jadi kalau kita punya kamar mandi yang memanfaatkan ruang di bawah tangga itu jangan lupa bagian yang pendek itu untuk kloset karena ini nanti duduk kan. Kalau yang bagian tingginya itu digunain untuk shower. Dan ini udah kayak atas nih keramiknya nih, mantep. Dan ini dipikirin loh. Di sini dikasih motif mosaik. Dikasih motif mosaik di bagian yang paling tidak terkena air karena ini gelap kan. Jadi hasilnya kita dapat mewahnya dari kegelapan si mosaik ini, tapi kita tidak kena jamur airnya. Yuk sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke lantai berikutnya. Oh ini menarik ya. Jadi di bagian tangganya itu dikasih perbedaan warna nih teman-teman. Jadi kalau malam-malam tuh kita akan aware kalau kita lagi naik tangga. Udah dikasih plain kiri kanannya. Dan begitu naik ini, sekali lagi ini konsisten nih desainer interiornya nih. Kita tuh dibikin mengarah-mengarah gitu ya. Unik loh.
Ini juga dibikin model seperti itu, dan ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Oke, ini pakai empuk-empuk, tapi ini gue suka. Ini gue suka, sini bro. Ini pakai triplek tipis nih, 6 mili. Habis itu di finish duko, dibikin kecil-kecil gini. Bagus ya? Bagus banget sih menurut gue. Habis itu di sini konsisten teman-teman, membulat lagi dan di sini dikasih tipis kayak gini nih. Wah, unik ya. Setebal ini. Jadi ini kalau teman-teman mau bikin seperti ini, emang harus banget finishingnya duko. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Di kamar anak ini tuh terdapat kamar mandinya. Kamar mandinya ukurannya compact, enak. Di sebelah sini tuh adalah klosetnya, di sini wastafel, jadi ketemu dari pintu tuh langsung wastafel. Dan di sini ada showernya, ukurannya pun enak. Jadi kalau kita punya shower kayak gini teman-teman, jangan lupa minim banget itu sebenarnya 85, tapi membagus tuh 90. Dan ini enak. Jadi kita mandi itu enak. Ya, kalau sekarang kita masih kurus kering gini, ya kan satu-satu kan bisa gede juga. Jadi ukurannya tuh harus benar-benar pas. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Sekali lagi ada tempat nongkrongnya. Enak, yang bisa ngelihat view tuh benar-benar full banget. Habis itu di sini konsisten lagi di bagian sininya. Oh, ini enak loh. Ini bisa begini. Kalau dibikin tajam gini kan kayak agak serem ya. Kalau ini enggak nih, jadi enak banget. Bisa buat naruh-naruh lagi di sini. Habis itu jadi tempat untuk buat tarikan dari kordennya. Kalau gue jadi ini bro, desainer bro, ini gue tambahin di sini. Tempat penyimpanan. Ya, buat naruh borgol, nggak gitu. Oke, kita lihat ke sini. Nggak, karena itu masih bisa bro. Iya. Iya kan? Ini masih bisa nih buat jadi tempat penyimpanan. Dan ini, wah ini keren nih. Jadi kacanya itu dibikin rustic gini teman-teman. Ini beli jadi udah ada sih sekarang. Jadi kita tetap dapat peluasan ruangnya gitu ya, gara-gara efek pantulan kaca. Tapi kacanya tuh menjadi bagian vintage dari kamar kita. Masih pakai herringbone di bawah. Dan yang gue suka di bagian sini nih. Oh, ini lucu ya. Oh, ini unik sih. Unik banget di sini deh. Ini deh. Lu bayangin lu berias di sini sambil nonton TV. Enak banget deh. Lucu ya, ternyata di belakang headboard ya. Unik loh, ini unik banget. Nah, teman-teman lihat di sini, ini kan laci-laci nih. Ini tuh laci-laci banyak banget. Ini ditarik seperti ini. Nah, ininya jangan dibuka model seperti ini. Kita bisa gunain rel. Ini seru sih. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau di kamar tidur itu emang harus banyak ruang penyimpanan. Dan ukuran dari kamar ini tuh mumpuni untuk dibikin layout seperti ini. Ada lemari yang besar, tempat penyimpanan yang banyak, tetap bisa nonton TV. Ini seru sih. Dan yang bikin emes adalah ini, ceilingnya. Wow, unik ya. Entah ada efek dome sedikit gitu ya bro. Efek dome sedikit, habis itu rasanya tuh kamar ini tuh nggak pendek gitu ya. Habis itu dikasih lampu ini, gue kurang setuju sih sebenarnya, jujur, karena dia ngejar di tengah ya. Sebenarnya kalau menurut gue agak sana dikit deh. Gue sih nggak bisa tidur gue bro begini. Iya. Takut jatuh. Oke, tapi ini menarik sih. Gue suka lampunya padahal. Mestinya lampunya agak sana atau dia ditaruh di bawah. Ini bagus sih model lampunya. Cocok gitu sama rumahnya yang bulat. Cuman gue agak takut tidur sih. Ya kita kesini. Ini adalah kamar mandinya. Namanya kamar mandi utama itu yang paling enak. Dia punya wastafel 2 gini. Wastafelnya boleh ya, bagus ya. Bulat gitu. Ini konsisten lah, bulat semua gitu bro. Oke, ininya pakai subway. Habis itu untuk mandinya dia nyempil, dan yang gue suka ukurannya besar, enak banget. Walaupun gue nggak suka sama shower yang warna hitam ya, gue lebih suka yang silver aja karena lebih gampang dibersihin. Tapi gue suka ukurannya, enak banget. Yuk sekarang kita menuju ini. Gimana sih konsepnya? Kaca ya? Oh gila. Nakal. Kata Bang Beok nakal, kalau gue bilang bukan nakal bro.
nakal dan futuristik. Iya. Ya kadang-kadang bro kalau ya kan perlu banyak variasi bro. Yuk naik ke atas. Kalau gampang bosan kayak lu. Yuk kita naik ke atas. Di atas ini ada apa teman-teman? Di atas ini adalah etiknya. Wow. Oke, gue suka. Kenapa? Karena ininya tuh dimodalin juga teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin etik tuh emang kita bisa kasih APL seperti ini. Wah ini enak sih. Enak sih nih. Ada TV-nya, ada tempat ini buat tempat nginep, buat gym, buat olahraga ya. Kalau lu suka gaming, gaming lah di sini. Kalau suka meditasi kayak Bang Bewok, meditasi lah di sini. Ya, zen banget bro. Tapi ini gue suka loh tempat tidurnya. Ini tempat nyantai kan. Maksud gue kalau misalnya nggak ada tamu yang datang, kita kan yang manfaatin kita kan. Tapi kalau ada tamu kan ya tamu tidur di sini pun enak gitu. Tapi kalau kita manfaatin gue enak bro. Segini duduk sambil baca, kaki selonjoran di sini. Habis itu kayak malam-malam gitu, bapak, ibu, anak ngerjain PR. Ya kan? Enak banget. Bagus. Dan gue suka banget sama ini. Spotlight rail. Emang selalu bagus kalau kita punya etik. Gunakanlah spotlight rail seperti ini. Dan nggak cukup sampai situ teman-teman. Kita masih punya tempat barbecue di belakang. Wih, keren ya. Dan misalnya gini bro, misalnya gue lagi nongkrong sini, suruh nelfon, bro gue mau ke rumah lu gitu, ya kan? Gue bisa ngecek lu datang apa enggak dari sini. Nah, ini gue tinggal jalan ke sini, gue lihat, gue bilang, udah naik aja, gitu, ya. Keren ya. Jadi ini sih di sini juga enak nih. Dan ini fungsinya apa? Kalau ada bocor-bocor apa segala macam nggak mau maintenance ya. Ya, menarik ya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Bali Resort Tangerang ini? Nomor satu, kalau kita mau beli rumah itu yang harus kita pikirin adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Dan ini lokasinya menarik teman-teman. Cukup 20 menit aja ke Bandara Soekarno-Hatta, 25 menit ke Stasiun Tangerang Stang City Mall, 30 menit ke pintu tol Jakarta Tangerang. Tapi yang lebih hebatnya, kalau kita mikirin lokasi itu harus mikir ke future-nya, bukan apa yang udah ada. Di future-nya, ini akan ada pintu tol yang jaraknya cuma 500 meter dari perumahan ini. Bayangin, ketika kita beli rumah ini, ketika tolnya udah jadi, harganya tentu akan melonjak tinggi. Dan bayangin juga ketika kita udah beli duluan, kita dapat merasakan kenaikan dari harganya. Itu yang menarik dari sebuah properti. Dan itu bisa kita dapetin di Bali Resort Tangerang. Nah, yang lebih keren lagi, kalau teman-teman menuju ke kanan dari perumahan ini, itu lurus saja, itu akan menyambung ke Peak 2. Dan impact-nya apa? Kita juga akan menikmati fasilitas yang ada di daerah itu. Ada mall-nya, ada segala macamnya. Nah, sekarang kita ngomongin fasilitas yang ada di dalam perumahan ini. Nomor satu, teman-teman udah lihat clubhouse-nya luar biasa. Habis itu nanti ada taman tematik yang ukuran itu 1000 meter, dan itu besar sekali teman-teman. Ada barbecue area, ada gym center, dan ada outdoor gymnya juga. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa sih harganya kalau kita mau beli rumah di Bali Resort Tangerang ini? Untuk yang 3 lantai ini teman-teman, itu start dari 1,1 M. Sedangkan kalau teman-teman nyari yang budgetnya lebih di bawah, itu ada yang 2 lantai dan harganya start dari 700 jutaan. Dan buat teman-teman, kalau teman-teman kesulitan untuk ngumpulin DP, sekarang di Bali Resort Tangerang ini juga ada program. Teman-teman bisa cicil DP-nya sampai 24 kali. Habis itu baru lanjut ke KPR. Jadi itu akan memudahkan teman-teman untuk memiliki rumah di lokasi yang akan berkembang dan memberikan tambahan nilai investasi yang baik. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Oke teman-teman, kita juga punya satu program di mana kita jalan-jalan ke rumah-rumah yang unik. Teman-teman bisa tambahin di kolom komentar rumah mana yang mau kita samperin. Dan itu acaranya dipandu sama host kita yang baru, namanya Belinda. Ciao! Cilaci itu. Dan ini orang aku sama pacarnya 33, sebenarnya umurnya 39.